Oke, selamat pagi, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau kasih satu tips ya. Sebenarnya bukan satu sih, jadi tipsnya ini akan banyak. Jadi ada beberapa, tapi yang pertama kali ini yang kita akan bahas adalah eh, waktu teman-teman mau beli printer, tipsnya itu seperti apa. Yang pertama adalah satu, alokasi dana untuk membeli printer. Jadi teman-teman, pada saat mau beli printer itu harus punya alokasi dana, artinya dananya tuh disiapkan. Jadi kalau mau beli printer, kalau nanya printer, juga teman-teman harus tahu kira-kira budgetnya atau range-nya, estimasi dari harga berapa ke berapa. Ya, misalnya dari 800.000 sampai 1,5 juta atau mungkin 1 sampai 2 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus ada dana yang dialokasi. Nah, yang sering terjadi adalah banyak orang yang salah beli printer di awal. Ya, jadi pada saat di awal mau beli printer, karena nggak ngerti soal fitur, spesifikasinya, jadinya printernya itu belinya tuh asal-asalan. Ya, mungkin juga pihak penjual atau tokonya nggak jelasin perbedaan antara tipe si A atau si B, tapi teman-teman hanya melihat dari informasi yang ada di marketplace atau mungkin di YouTube, ya. Jadi pemilihan printernya itu nggak sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita harus tahu pada saat kita beli printer itu kita harus berhitung ya nilai investasi karena printernya ini mau dipakai 2 sampai mungkin 4 tahun ke depan. Jadi teman-teman juga harus pilih printer mana yang bisa memberikan keuntungan dan meningkatkan produktivitas kerja. Ya, jadi jangan sampai kita beli printer ternyata malah makin boros, makin banyak uang yang kita keluarkan. Jadi ini bukan investasi, artinya itu pemborosan. Yang kita mau adalah kita harus berhitung apakah printer ini bisa menjadi investasi untuk dipakai 2 sampai 4 tahun ke depan. Dan juga meningkatkan produktivitas. Produktivitas artinya kita bisa bekerja lebih cepat, kita bisa bekerja lebih efisien, dan juga nggak buang-buang waktu kita harus bolak-balik karena printernya sering rusak. Nah, itu artinya tidak meningkatkan produktivitas. Yang kita mau produktivitas kita meningkat, pekerjaan kita lebih bagus, dan juga kita nggak buang-buang waktu. Ya, itu adalah bagaimana kita membeli printer dan juga alokasi dananya untuk membeli printer seperti yang tadi saya udah jelasin. Ya, kita harus mempertimbangkan atau berhitung sebagai satu nilai yang kita pakai untuk investasi jangka panjang. Jadi bukan asal beli aja. Nah, seringkali dan masih banyak sampai saat ini, beberapa hal yang saya udah catat yang masih terjadi adalah satu, salah beli tipe printer. Ya, teman-teman waktu mau beli printer di awal, teman-teman nggak putusin atau nggak cari informasi, kira-kira printernya ini buat dipakai buat di rumah, jarang ngeprint, atau misalnya punya printer hanya sebagai pelengkap aja, kalau ada kerjaan kantor mau nyetak di rumah, atau printernya mau dipakai buat kerja. Ya, buat kerja itu artinya printernya buat misalnya teman-teman punya online shop buat cetak resi, cetak alamat pengiriman, ya, atau mungkin juga mau punya usaha cetak di rumah. Nah, itu artinya printernya buat kerja. Nah, itu yang harus teman-teman pilih dulu di depan ya. Jadi jangan salah beli tipe printer. Dan yang kedua, salah beli gara-gara apa? Karena murah ya. Ngelihat harganya murah langsung dibeli padahal spesifikasinya fiturnya itu jelek banget, atau biasanya fitur sih nggak jelek, tapi biasanya fiturnya dia minim, tapi yang paling parah adalah tintanya boros. Tintanya boros dan itu sangat mahal. Nah, itu dia. Yang artinya bukan untuk jangka panjang. Yang kita mau adalah printernya bisa dipakai jangka panjang, otomatis tintanya maunya irit, hemat, supaya kita juga nggak buang-buang uang. Nah, itu yang namanya investasi jangka panjang. Ya. Dan yang ketiga, beli printer modifan. Beli printer yang modif-modif, artinya beli printer yang sudah dimodifikasi, dipasang-pasang tabung tinta di samping, atau misalnya dipasangin selang yang bukan asli pabrikan. Nah, itu yang namanya printer modifikasi. Coba kita sekarang lihat di sini, ya. Printer modif. Ini yang paling sering nih, apalagi yang suka beli merek-merek Canon, yang nggak ngerti selalu dapatnya printer-printer yang modif kayak begini. Ya, ini yang dimodifikasi yang bukan original. Seperti MG2570, Canon IP, Canon TS307, tulisannya ada infus. Nah, ini dia printer-printer modifikasi yang tidak saya rekomendasi, alias bukan original pabrikan, alias cepat rusak.
Nah ini dia, bukan investasi jangka panjang, tapi karena teman-teman nggak ngerti, makanya sekarang kita jelasin jangan beli printer yang seperti ini. Karena sudah ada yang original ya. Sudah ada yang original, yang asli pabrikan, yang garansi resmi sampai dengan 2 tahun atau bahkan sampai 3 tahun. Tapi kalau yang kayak begini yang bukan asli pabrikan, ini tidak ada garansi karena memang yang modif sudah tahu printernya bakalan rusak, terutama cartridge-nya. Ya, cartridge-nya itu durabilitasnya nggak awet, cepat jebol, dan akhirnya teman-teman harus bolak-balik gonta-ganti cartridge dan juga keluar uang lebih mahal. Itu yang tadi saya bilang, bukan investasi jangka panjang malah. Oke. Nah, yang keempat adalah teman-teman kalau beli printer itu seringkali nggak baca fitur atau spek. Ya, jadi cuma dibandingin aja harganya yang kira-kira mirip-mirip, dianggapnya itu spesifikasi atau fiturnya sama. Padahal beberapa merek atau merek si A dan merek si B atau merek si C itu bisa aja fiturnya berbeda tapi harganya mirip-mirip. Jadi sebenarnya kita pikir itu sama padahal sebenarnya enggak. Ada satu yang memang lebih mahal, ada satu yang lebih murah, yang lebih hemat tapi fiturnya lebih bagus. Nah itu dia, nggak baca fitur atau nggak baca spek. Jadi nggak sesuai kebutuhan ya, asal beli aja ternyata udah beli, udah dipakai, baru tahu ternyata tintanya mahal, tintanya boros, udah gitu mau direfill, mau disuntik, mau dimodif, rusak melulu, hasil cetaknya juga jelek, yang disalahin printernya. Padahal sebenarnya apa? Kalian sendiri yang nggak baca fitur, nggak baca spek, dan juga nggak dapat penjelasan dari si penjualnya. Ya, alias printer yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan cetak teman-teman. Akibatnya boros dan bikin boncos. Dan yang terakhir adalah selalu kalau nanya printer maunya beli printer satu printer tapi bisa semua. Ya itu nggak ada satu printer bisa semua. Bisa cetak macem-macem, cetak stiker, cetak brosur, cetak foto, semuanya mau bagus. Cetak ID card pakai satu printer itu nggak ada. Ya masing-masing printer itu dengan beberapa jenis tinta itu punya spesifikasi dan punya kelebihan untuk cetak di media tertentu. Jadi nggak ada yang namanya printer dengan satu printer bisa semuanya. Ya, nah ini seringkali yang saya perhatikan beberapa kesimpulan yang terjadi adalah teman-teman pada salah beli printer karena beberapa hal seperti ini. Ya, jadi mungkin kalau yang punya problem yang sama atau mungkin udah pernah pengalaman salah beli printer di awal, sekarang mau belajar bagaimana cari printer yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya yang mau irit, yang mau dipakai buat jangka panjang. Ya teman-teman bisa komen di YouTube atau mungkin masuk aja di grup pengguna printer HP ya. Boleh tanya apa aja di sana, nggak ada masalah karena itu mencakup seluruh merek. Yang penting kita belajar sama-sama tahu kira-kira printer apa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, itu aja sekian dari saya supaya teman-teman jangan salah ya. Karena ini adalah tips bagaimana kita memilih printer yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dan pasti alokasi dana juga. Kalau nanya printer, nanya spesifikasi, fitur juga dikasih kira-kira dananya itu berapa, alokasinya berapa. Supaya kita kalau jawabin, itu kita bisa kasih beberapa pilihan merek printer yang sesuai dengan dana dan juga dengan spesifikasi atau fitur yang teman-teman cari. Jadi kita juga nggak kasih yang terlalu mahal atau ternyata spesifikasinya nggak cocok. Jadi supaya kita jawabnya juga lebih cepat dan lebih tepat. Oke, itu aja yang saya mau sharing. Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.